Engkau selalu selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bangkit berdiri untuk Shalom, untuk Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Yahweh Echad, dan Engkaulah Yahweh Shaddai. Engkau adalah El Shaddai bagi kami yang percaya kepadamu. Dan sore hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang beracara di tempat ini dengan luar biasa. Roh Kudus-Mu telah menghentar kami dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Dan itu semua menyenangkan hati Bapa Yahweh. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar firman kebenaran-Mu. Dan kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Sehingga hati, pikiran, perasaan, bahkan seluruh panca indera kami hanya tertuju kepada Bapa Yahweh. Nama Bapa Yahweh Sebaot dipermuliakan, karena berkat-berkat-Mu melimpah atas kami ya Tuhan. Dan kekuatan-Mu akan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami siapkan hati kami menerima firman kudus-Mu di dalam berkat nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tema hari ini, di sore hari ini, adalah keputusan yang benar. Temanya apa? Keputusan yang benar. Kalau benar, tentu saja akan menjadi keputusan yang bijaksana.
Karena kalau kita tidak mengikuti kebenaran, sebenarnya kita tidak hidup dengan bijaksana. Puji Tuhan. Keputusan yang benar juga keputusan yang berkenan di hadapan Elohim Yahweh. Karena semuanya akan merujuk kepada keinginan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi bukan hanya waktu di gereja kita nampaknya baik, tetapi lebih lagi di kehidupan setiap hari. Keluarga, kalau tidak ada keputusan yang benar ini, dia akan mengalami kerugian besar. Pribadi lepas pribadi yang tidak mengambil keputusan yang benar ini, hidupnya akan gagal. Gagal yang pertama di bumi, gagal yang kedua dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Pasti tidak masuk. Karena tidak sesuai dengan keinginan Bapa Yahweh. Lalu keputusan yang seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tuhan mengatakan di dalam kitab Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan Daniel berketetapan dalam hatinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan raja atau dengan anggur minuman raja. Dan dia meminta kepala sida-sida istana supaya dia jangan menajiskan dirinya. Amin. Silahkan duduk. Dan Daniel meminta kepada kepala sida-sida istana supaya dia jangan menajiskan dirinya. Najis itu sebenarnya kalau arti umum adalah kotor. Tapi di sini supaya dia tidak hidup dalam dosa. Tidak membawa dirinya dalam kekotoran hidup dalam kehidupan ini. Ini yang diputuskan oleh Daniel. Puji Tuhan. Dan kalau Daniel ngomong gini tuh, apakah lalu, ini kan perjanjian lama ya. Zamannya Tanak, Torah, Nefim, Ketuvim. Itu sefer atau buku-buku yang menganut perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru tetap diulang karena tidak bisa dipisahkan antara Torah dengan dikatakan apa? Habrit Hakadasa. Brit Hakadasa atau Besorah Injil itu sama. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan tidak akan berubah-ubah. Karena hanya satu yang berfirman. Di dalam 1 Petrus 1, kita baca aja. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebaliknya, sebagaimana Dia yang telah memanggil kamu itu kudus, kamu sendiri pun hendaklah menjadi kudus dan setiap tingkah laku. Sebab hendaklah, karena aku adalah kudus. Jadi waktu Daniel mengatakan aku ingin mengkuduskan diri, sore hari ini kita juga sama. Aku akan menguduskan diri. Karena itulah keputusan yang paling tepat. Oh, berarti aku enggak pergi ke dukun-dukun, ya. Tidak menyembah setan, iya.
tidak ini, tidak itu, iya. Tetapi yang harus dikuduskan, tadi Daniel ngomong, di dalam hatinya. Di Daniel 1 ayat 8 tadi, Daniel mengambil keputusannya di dalam hati. Dia nggak teriak, aku hidup kudus. No. Tapi Daniel dalam hatinya sudah mengambil keputusan untuk hidup kudus. Hati di sini juga termasuk pikiran, perasaan. Karena ingin hidup kudus, maka seluruh panca inderanya juga kudus, disucikan. Apa yang dianggapnya tidak berkenan kepada Bapa Yahweh, Daniel menghindarinya. Puji Tuhan. Terus dikatakan, kenapa kok Daniel ini ingin hidup kudus? Kalau kita membaca di dalam Mazmur 16 ayatnya yang ketiga, Mazmur 16 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengenai orang-orang kudus yang ada di bumi, merekalah yang terbaik. Semua kesukaanku ada di dalam mereka. Mengenai orang-orang kudus yang ada di mana? Di bumi, di dunia ini. Bukan nanti aku akan menguduskan setelah di surga. Enggak. Di bumi. Di surga semuanya sudah benar. Karena kalau tidak hidup kudus, mustahil kamu masuk di dalam kerajaan surga. Jadi itu ada di bumi. Dan Bapak Yahweh ngomong apa? Merekalah yang terbaik. The best people. Seperti kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang terbaik. Amin. Siapa yang di sini meragukan? Mari kita katakan, aku ini yang terbaik di hadapan Bapa Yahweh. Aku yang terbaik di hadapan Bapa Yahweh. Kita bersama-sama, 2, 3. Aku yang terbaik di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Orang yang percaya ini, Bapa Yahweh di surga melihat kita. Bahkan rohnya ada di tempat ini. Waktu kita dengan berani mengatakan, aku orang yang terbaik di hadapan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh senang karena engkau percaya. Saat engkau hidup kudus, kamu menjadi yang terbaik sesuai firman. Bukan sesuai manusia. Enggak ada. Tapi sesuai dengan firman. Puji Tuhan. Yang kemudian dikatakan apa? Kesukaan Bapa Yahweh. Kesukaan Bapa Yahweh. Coba di dalam tadi Mazmur 16 ayat 3. Ini adalah tentang kekudusan. Kalau tadi tentang keberadaan daripada kita di hadapan Bapa Yahweh. Mazmur 16 ayat yang ketiga. Nah, dikatakan semua orang-orang yang terbaik ini, kesukaanku ada di dalam mereka. Menjadi kesukaan Bapa Yahweh. Kalau kita menjadi kesukaan Bapa Yahweh, kira-kira kita akan dibiarkan hidup susah apa enggak? Semua sepakat ya, enggak akan dibuat susah. Seperti anak kecil ini disayang oleh orang tuanya. Tentu saja orang tuanya akan mengupayakan yang terbaik dalam hidupnya. Apalagi dia adalah menjadi kesukaan pribadi orang tuanya. Kesukaan bagi orang tuanya bukan berarti anak kecil ini, wah lagi sakit, mau minta es krim, dikasih. Enggak selalu. Tapi kalau keadaan sehat, pasti dikasih. Oh, pengen renang. Renang kan baik, olahraga. Tapi dia badannya lagi enggak sehat. Orang tuanya ngomong, jangan. Itu pun kita.
Kalau kita sakit di dalam iman kita, tidak menjadi orang yang tadi apa? Menguduskan diri, yang mengambil keputusan yang benar tadi, maka dikatakan, oke, aku mengasihimu, Bapak Yahweh, kira-kira gitu. Aku menyayangimu. Tetapi ingat, kamu keadaannya belum siap. Belum siap. Waktu kamu mau berenang, keadaan kesehatanmu belum cukup, maka dikatakan jangan. Nanti kalau sudah sehat, berenang. Meskipun itu adalah hobinya anak itu, tidak akan diberikan. Puji Tuhan. Nah, kenapa yang namanya Daniel ini mengambil keputusan yang benar seperti kita? Kita sore hari ini juga mengambil keputusan yang benar. Buktinya kita ada di rumah Tuhan. Supaya kita menjadi kesukaan Tuhan. Orang-orang terbaiknya Tuhan. Orang baiknya Bapak Yahweh itu luar biasa. Orang yang terbaik bagi Bapak Yahweh diberinya tempat. Nanti di surga juga tempat yang luar biasa. Dia akan menjadi mempelai surga. Loh, yang percaya kok cuma satu, menjadi mempelai Siapa yang percaya angkat tanganmu? Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Ini puji Tuhan. Rupanya setelah kerja sepanjang hari, sorenya tinggal sisa kekuatan, rupanya gitu. Jadi waktu dengar, waduh, aku agak ngantuk sebenarnya. Aku capek. Kalau tiba-tiba Bapak Yahweh juga sama. Waktu kita, Tuhan tolonglah saya, aku agak capek. Tak istirahat dulu, kira-kira gimana? Ya itu. Jadi jangan kita dengan Tuhan itu menyepelekan. Apa menyepelekan? Gampang ke. Menganggap remeh kepada Tuhan. Karena setiap firman-Nya mengandung janji yang akan membawa kita pada hidup yang keberkatan tadi. Karena keputusan yang awal baik, kalau terusannya kurang, rugi, tak beritahu. Sudah datang ke gereja tapi pulang sia-sia, itu rugi. Nikmatilah keadaan kerajaan surga di bumi. Karena kita ini sedang berpesta dengan Tuhan. Kita sedang menikmati pestanya Tuhan. Jadi jangan sampai kita, waduh, aku agak capek gitu, tak istirahat sebentar. Enggak ya, puji Tuhan. Dan keputusan yang benar, yang tadi ngomong hidup kudus, lalu caranya gimana ya? Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10, Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya, dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya, sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Rupanya kebiasaannya adalah ibadah. Atau avodah, ibadah. Gitu ya. Kita kenalnya dengan itu. Begitu ada ancaman kehidupan mati dan hidup, Daniel enggak mencari senjata. Aku akan melawan. Enggak. Atau dia mencari, apa ya? Kalau dia ahli hukum, dia akan belajar hukum untuk menangkis permasalahannya. Tetapi Daniel, kemana ini?
Dikatakan pergilah dia ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya. Dia memiliki suatu tempat untuk beribadah kepada Elohim Yahweh. Sehingga dikatakan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Artinya fokus hidupnya hanya kepada Bapa Yahweh Sebaot. Apakah kita juga sama? Puji Tuhan. Siapa yang fokus hidupnya kepada Bapa Yahweh? Amin. Ternyata enggak semua ya fokus hidupnya aku kerja. Karena kalau enggak kerja enggak makan. Ada enggak orang yang punya prinsip itu atau paling enggak di pikirannya itu? Banyak rumahnya. Nah, orang yang prinsipnya seperti itu dia akan mati. Nanti kita akan belajar itu. Tapi orang yang prinsipnya adalah mengandalkan Bapa Yahweh Sebaot. Dan harapan pertolongannya adalah Bapa Yahweh Sebaot. Artinya fokus hidupnya hanya kepada Bapa Yahweh. Dia akan mendapat pertolongan. Kapan dapat pertolongan? Di waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Jadi fokus hidupnya apa tadi? Bapa Yahweh. Sehingga karena fokus hidupnya Bapa Yahweh, kesukaannya adalah ibadah. Dia masuk ke rumahnya dan menghadap Bapa Yahweh. Fokusnya itu. Lalu dikatakan di situ apa tadi? Memuji Tuhan, ya. Berdoa, memuji di hadapan Elohimnya, memuji Tuhan dan berdoa berapa kali? 3 kali sehari. Waktu Daniel melakukan ini, 5 menit selesai gitu Bang. Wah, ke gereja kok lama ya, 2 jam ya. Kalau kita mencari nafkah, kita kerja berapa jam kita sehari? 8 jam. Kita untuk Tuhan, kalau seandainya Tuhan minta perpuluhan kita, itu 2,4 jam. Atau kurang lebih 2 jam 45 menit. Tuhan nggak nuntut itu. Tetapi Daniel melakukan ini 3 kali, bukan 5 menit, bukan 10 menit. Dia lama. Karena ini nanti menjadi bukti bahwa Daniel tidak menyembah atau tidak mentaati maklumat atau peraturan yang dibuatnya baru ini untuk menyembah Dairus. Sehingga raja ini dibuat kacau. Raja Darius ini kemudian dikatakan nggak bisa apa-apa karena semuanya sudah ditandatangani, sudah distempel. Cara menjebak Daniel apa tadi? Waktu beribadah. Beribadah kok salah? Di dunia ini yang benar dibuat salah. Seperti memanggil nama Bapa Yahweh itu benar. Kitab asli kita yang berbahasa Ibrani semuanya manggil nama Bapa Yahweh, tetapi dibuat salah. Penuduh itulah setan yang memakai jasad manusia. Zaman Daniel juga sama. Sehingga dikatakan bahwa dengan itu, dengan ibadah itu, karena ibadahnya nggak kayak kita gini ya, ibadahnya dia sujud ya, sujud menyembah, menghadap ke Yerusalem. Jadi bukan seperti kita. Sehingga di dalam kisah ini dikatakan di Daniel pasalnya yang ke-6 ini, kemudian bahwa Daniel ditangkap. Tadi ayat 10, sekarang ayatnya yang ke-11. Di
Di sana dikatakan, lalu orang-orang ini berkumpul bersama mendapati Daniel sedang berdoa dan sungguh-sungguh memohon kemurahan di hadapan Elohimnya. Sedang apa tadi? Berdoa. Betul. Sedang beribadah. Kayak gini, lalu ada yang ngambil YouTube-nya. Itu loh, si A itu ada di gereja loh. Ini gerejanya yang menyembah Yahweh. Lalu nanti ditelepon. Halo. Kamu ternyata penyembah Yahweh ya, pengagung Yahweh ya. Yang tadinya diam-diam akhirnya ketahuan. Padahal ketahuan yang benar. Ini ketahuannya benar apa enggak? Apa Daniel lagi mukulin orang lalu diambil gambarnya? Enggak. Daniel sedang berdoa, sedang beribadah. Yang musuh siapa? Orang-orang, artinya jumlahnya banyak. Lalu orang-orang ini berkumpul bersama. Memang dari zaman dulu, seperti Daniel ini, yang benar itu minoritas. Karena yang mau dengan Bapa Yahweh tidak banyak. Makanya tadi di dalam Mazmur tadi 16 ayat yang ketiga dikatakan, orang-orang ini kesukaanku karena dia berani menentang arus dan tetap fokus kepada diriku. Orang seperti inilah yang akan aku berkati. Di gereja bukan hanya ikut waktu nyanyi, ikut tepuk tangan, lompat-lompat, memuji Tuhan, menari-nari. Tetapi hatinya, pikirannya, perasaannya, indranya semuanya dihadapkan Tuhan. Ini aku Tuhan sedang memuji, memuliakan nama Bapa Yahweh. Orang seperti ini menjadi kesukaannya Bapa Yahweh. Dia datang dengan motivasi yang benar. Aku akan ketemu dengan Bapa Yahweh, Bapa yang aku kasihi itu. Bukan supaya supaya dilihat oleh pendeta. Ya, sungkan nanti kalau dibesuk gimana? Enggak ya, di tempat ini untungnya tidak ada. Kalau di luar sana banyak. Supaya apa tadi? Dilihat pendetanya, betul. Kita enggak seperti itu. Kita beranjak dari rumah, mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan. Bukan ketemu siapapun. Bukan ketemu teman, bukan ketemu pendeta, enggak urus. Paling penting ketemu Tuhan. Yang ketemu Tuhan ini pulang pasti membawa berkat. Pasti. Ada suatu KKR dikunjungi oleh 800 orang. Tapi yang menerima berkat cuma 1 orang. Kayak zaman Tuhan Yesus ya. Zaman Tuhan Yesua itu dikatakan orangnya banyak, yang terima berkat cuma 1. Misalnya Bartemius yang buta. Cuma 1. Orangnya banyak. Tapi yang terima berkat cuma 1. Karena dia yang percaya. Yang fokus hidupnya kepada Hamasya Yesua. Sehingga Yesua anak Daud. Dia enggak Yesua anak Yosef. Enggak juga. Dia manggilnya Yesua anak siapa? Daud. Betul. Yang dia taunya padahal Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Yesua Hamasya. Tapi dia tetap mengatakan Yesua anak Daud. Kenapa? Karena dia rajin ke gereja. Dia rajin beribadah sehingga dia tahu pasti Torah itu seperti apa. Dan dia tahu yang sedang lewat Yesua adalah sang firman atau Hadafar, Memra Elohim. Itu makanya dikatakan dia enggak teriaknya kemana-mana, enggak. Oh, Yesua anak Abraham juga enggak. Meskipun Abraham adalah
pokok dari sebuah iman, tetapi tidak disebutnya. Disebutnya adalah Daud. Kenapa Daud? Karena dia yang memiliki janji bahwa kelak keturunanmu akan menjadi raja yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Lalu Bartimeus enggak ngomong, loh ini kok bukan raja ya? Bukan. Karena yang namanya Bartimeus cukup mengenal Elohimnya. Begitu dia lewat, dia ngomong, jangan lewat, berhentio Tuhan, berhentiolah. Aku butuh Tuhan. Dan dia dikatakan berteriak. Berteriaknya itu mati-matian untuk menghentikan Yeshua HaMasyiah. Bukan sembarangan. Perkataan berteriak di sana sebenarnya adalah teriak dengan sungguh-sungguh dan air matanya pun berlinang. Jadi seperti itu keberadaannya. Artinya doanya sungguh-sungguh seperti Daniel. Dikatakan di sini di ayat yang ke-11 tadi. Mendapati Daniel yang sedang berdoa dan sungguh-sungguh memohon kemurahan di hadapan Elohimnya. Dengan sungguh-sungguh. Itu ayatnya yang ke-11. Daniel 6 ayat 11. Sungguh-sungguh. Enggak sembarangan. Apalagi dalam masa pencobaan. Masa ujian. Daniel waktu diuji dia enggak ngeluh. Loh, aku sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap hari beribadah kepada Tuhan. Setiap hari, ini dikatakan setiap hari. Tetapi dikatakan dia masih kena ujian. Kenapa? Karena mau naik kelas. Kalau ujian itu mau naik kelas. Jadi kalau kita merasa aku sudah benar sih hidupku. Aku ke gereja juga baik, motivasiku juga benar. Aku mencari Tuhan, aku juga tidak sembarangan, aku pakai baju yang terbaik, aku pakai sepatu yang terbaik untuk datang ke rumah Tuhan. Kok ada masalah ya? Itu bukan masalah, tapi ujian yang mau naik kelas. Siapa yang nggak pernah ujian lalu naik kelas? Nggak ada ya, nggak ada. Tanpa ulangan naik kelas. Kelas 1 naik ke kelas 2 atau kelas 6 mau masuk SMP tanpa ujian, tanpa ulangan. Ada enggak? Enggak ada. Kecuali orang itu mau tetap di kelas 6, enggak perlu naik ke SMP, dia enggak perlu ujian, enggak perlu ulangan. Iya toh? Di sini yang dulu pernah SMP siapa? Lu mau cuma 1 tok, 2, 3. Semuanya ada yang nggak sekolah di sini. Ada yang coba siapa yang pernah kelas 6? Nah, semuanya. Nah, itu. Yang kelas 6 mesti pernah ikut ujian. Zaman dulu ujian nasional, ya namanya. Ujian nasional supaya apa? Naik kelas, masuk SMP. Gitu kan? Nggak tahu kalau zaman sekarang apa nggak ada ujian? Ada. Puji Tuhan. Dan ujian inilah yang membuat kita naik kelas. Makanya yang namanya siapa? Daniel, dia nggak takut. Aku sudah melakukan semuanya benar. Aku sudah latihan, sudah jawab soal ya, sudah memperhatikan guru dengan baik. Mau ujian silahkan. Gurunya Daniel kira-kira siapa? Bapak Yahweh, betul. Karena setelah diajar di Babel, enggak ada yang lebih pintar daripada Daniel. Dikatakan 10 kali lipat. Bahkan Daniel mengatakan, meskipun aku orang yang paling berhikmat di muka bumi. Enggak tanggung-tanggung. Jadi enggak ada yang ngajari lagi kecuali Bapak Yahweh. Kenapa? Bapak Yahweh lah hikmat itu. Kenalilah dia. Makanya kalau ada anak yang sekolah pengen pinter, hendaknya dia masuk
masuk di dalam firman Elohim Yahweh. Karena dialah sang hikmat. Jadi jangan, wah, aku mau pinter, aku tak belajar sendiri supaya aku berhikmat. Tuhan ngomong, itu baik, belajar sendiri baik. Tetapi sebelum itu, masuklah di dalam firman Elohim Yahweh. Kenalilah Bapa Yahweh secara pribadi. Mungkin bahasa ini lebih enak. Mengenal Bapa Yahweh secara pribadi. Seperti Daniel, dia mengenal Bapa Yahweh secara pribadi. Makanya waktu dalam keadaan sulit, dalam keadaan antara mati dan hidup, dia kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, buatlah jalanmu bagiku. Karena aku tahu, aku nggak mungkin. Seperti Musa juga sama. Bapa Yahweh ini gimana? Depan ini laut kosong. Belakangku ada siapa? Tentara Mesir, Firaun. Kiri kananku ada pegunungan. Karena dia di lembah Pihahirot. Bapa Yahweh ngomong apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku akan berperang ganti kamu. Dan kamu akan diam saja. Perkataan ini, perkataan dari surga. Seperti sore hari ini. Perkataan dari surga mengandung janji yang akan segera digenapi. Loh kapan? Saat kita bersih. Tadi kan kita ngomong, kalau kita sakit ya nggak boleh dong berenang, nanti sakit, gitu ya. Atau waktu tangan kita kotor nggak boleh dong megang roti, gitu. Bapa Yahweh juga sama. Saat engkau membersihkan diri, menguduskan diri, aku segera menolong. Dengan Daniel juga sama. Kita tahu bahwa Bapa Yahweh itu adalah El Shaddai. Siapa yang percaya bahwa Yahweh adalah El Shaddai? Semua percaya ya. Iya, itu di dalam kitab Kejadian 17 ayat 1 dikatakan, aku El Shaddai. El Shaddai artinya apa? Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, betul. Langsung dikatakan gini, betul. Ya. Nah ini, akulah El Shaddai. Tapi kemudian, hiduplah di hadapanku. Artinya harus menguduskan diri. Harus. Ingat, kuduslah kamu. Karena Bapamu yang di surga itu kudus. Kalau sekarang ini perkataannya, kuduskanlah dirimu. Seperti Daniel. Maka aku yang kudus akan melawat kamu. Seperti itulah keberadaannya. Yang ngomong itu siapa? Bapa Yahweh, ya toh? Dan setelah mendekat kepada Bapa Yahweh tuntutannya lebih lanjut apa? Jadilah apa? Sempurna. Hendaknya kamu sempurna karena Bapamu yang di surga itu sempurna. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan dalam kitab Matius, karena Bapa Yahweh itu sempurna, makanya tuntutannya El Shaddai ini menjadi sempurna. Inilah yang sedang dilakukan oleh Daniel. Jadi kenapa kok Daniel nggak takut? Ya nggak takut lah, karena backingnya ya toh. Backing apa backing? Apa? Pendukungnya yang memegang dia itu El Shaddai. Elohim yang besar, Elohim yang maha kuasa. Jadi nggak perlu takut. Dia berdoa, waduh aku diambil gambarnya, tak berdiri supaya nggak kelihatan berdoa. Enggak. Kalau zaman sekarang gimana? Kita lagi tiba-tiba ada orang masuk kemudian ngambil video, lalu yang tadinya ke gereja GPF ini mumpet-mumpet langsung keluar dia supaya nggak kelihatan. Bukan gitu. Dia tetap tegar. Ya,
aku pengagung Yahweh. Aku percaya dan aku pasti lolos dari semua kehidupanku. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi di sini Daniel enggak berhenti berdoa, enggak berhenti beribadah. Sehingga dia bisa ditangkap. Beribadah kok ditangkap sih? Nah, itulah manusia. Puji Tuhan. Kemudian dilaporkan kepada raja. Raja, Daniel melanggar peraturan yang terakhir. Peraturan baru tahun 2025 bulan Januari. Yang baru ditandatangani itu loh. Karena sekarang nggak boleh mengagungkan Bapak Yahweh. Ini tetap loh. Ayo kita musuhi bersama-sama. Ini kan orangnya banyak yang ini sebenarnya. Bukan orang 1, 2, 3 enggak, banyak. Karena yang lainnya menjadi saksi. Satu berbicara, yang lainnya menjadi saksi. Ya, aku melihat Daniel sujud menyembah kepada Elohimnya. Elohimnya Daniel itu siapa sih? Bapak Yahweh. Sang pencipta langit dan bumi. Tapi itu disalahkan. Kurang ajar. Puji Tuhan. Maka dikatakan di sini akhirnya Daniel ditangkap. Karena peraturan itu selama 30 hari. Sementara Daniel begitu mendengar sudah ditandatangani dan dia melihatnya, oh ya sudah tandatangani. Aku tak lapor sama Bapakku yang di surga. Karena Bapakku yang di surga tidak tertandingi. Dialah El Shaddai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Ini malah lebih mengerikan, tapi di sini nggak ada. Di tempat lain, supaya Bapak Gembala malu. Ayo kita buat klub. Kalau nanti pas nganu, nggak usah datang. Diteleponi, di WA kalau sekarang ya. Yang ibadah pagi nggak usah datang ya. Ya. Buat apa? Nah, kan gitu bahasanya kan gitu. Demikian pula yang tempat lain. Tapi di sini nggak ada untungnya. Di tempat-tempat lain banyak yang melakukan itu supaya apa? Mempermalukan pendetanya. Tapi pada kesempatan ini semua hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Artinya dia fokusnya kepada Tuhan. Kalau melihat orang beribadah, dia bersuka cita. Seperti Bapaknya yang di surga. Tadi Bapak Yahweh ngomong, menjadi kesukaanku. Kita juga melihat orang yang beribadah menjadi kesukaanku. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam cerita ini. Lalu ditangkap. Nah, setelah ditangkap, ini Daniel masuk dalam lubang singa. Ya toh? Daniel masuk. Oh, dia masuk istana gitu. Enggak. Dia ditangkap untuk masuk supaya sengsara, supaya mati. Dibinasakan. Itu sebabnya banyak orang menggunakan istilah agama untuk menangkap orang dan membinasakannya. Daniel juga sama, ditangkap. Tetapi pada malam hari ini kita tahu segala sesuatu Tuhan punya. Yang akhirnya Daniel lolos. Singanya gigit Daniel apa tidak? Tidak. Lolos. Dan Daniel menerima anugerah yang lebih besar. Karena terbukti bahwa Daniel hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan di dalam cerita ini. Untuk mengambil keputusan yang akhirnya membawa apa? Hidup yang bahagia. Karena keputusan yang benar.
Sore hari ini temanya adalah keputusan yang benar. Keputusan yang benar tadi apa? Pertama, mengkuduskan diri. Yang kedua, suka beri. Yang ketiga, berani menghadapi resiko apapun bersama Bapa Yahweh. Seperti Raja Daud, meskipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan pernah takut. Daniel juga melakukan yang sama. Ini sebenarnya sama dengan Raja Daud, tidak pernah takut. Maju terus, dan kiranya Bapa Yahweh memberkati di malam hari ini. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu saudara sekalian, sesuai dengan tema firman pada saat ini, keputusan yang benar adalah keputusan yang bijaksana. Saudara beribadah di tempat ini atau saudara ikut mendengar firman melalui streaming, itu merupakan keputusan yang bijaksana. Beribadah hanya kepada Yahweh, apapun resikonya. Biasanya diejek, dianggap saksi Yehuwa, dianggap sesat dan sebagainya. Dan saya sudah sering kali katakan, jangan sampai kita membuat pendeta keras hati. Kenapa? Karena pendeta akan mengatakan, tidak usah saya pakai Yahweh juga jemaat masih banyak. Padahal jemaat sudah mengenal Bapa Yahweh, namun beribadah bukan kepada Bapa Yahweh. Kemudian yang berikut, hidup benar dan hidup sungguh-sungguh di hadapan Elohim. Ini yang penting Bapak Ibu saudara sekalian. Dan apa yang sudah difirmankan melalui Bapak Agus, Tuhan memakai luar biasa, dan kita sebagai jemaat tinggal melakukan kebenaran firman, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Pak Agus beserta dengan keluarga yang telah menjadi berkat bagi kami dalam minggu ini. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, Bapak semakin dipakai Bapak Yahweh dengan luar biasa, dan diberkati dalam aktivitas setiap harinya. Kita akan berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan taburkan kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Agus Setiawan. Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, karena Engkau telah berkenan berbicara kepada kami di dalam isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami benar di hadapan-Mu. Meskipun di hadapan manusia kami sering disalahkan, tetapi kami tidak membutuhkan kepujian manusia, tetapi kami membutuhkan kepujian dari Bapa Yahweh, sesuai dengan firman yang sudah Engkau sampaikan pada saat ini melalui hamba-Mu Pak Agus Setiawan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami pun diberi kemampuan bukan hanya untuk mendengar, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami semua. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun melalui rumah masing-masing, melalui streaming. Tuhan berkati baik melalui radio maupun melalui YouTube. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Agus Setiawan beserta dengan keluarga. Engkau berkati pelayanannya,
berkati semua aktivitas pekerjaannya. Demikian pula apabila besok akan ke Magelang dalam beberapa hari untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, untuk selanjutnya kembali ke Malang, kami serahkan perjalanannya ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari marabaya malapetaka, baik putra-putrinya yang akan kembali ke Jakarta. Tuhan juga memberkati. Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, karena mereka dalam kesibukan masih memberi waktu untuk melayani Engkau, maka Engkau pun memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Apabila kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian pula apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam kami beristirahat, supaya kami dapat beristirahat dengan tenang, dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.